Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlina Afriana Effendi dari kelas 6 MPIC. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-10, yaitu tentang pengembangan e-learning sebagai pusat sumber belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran dengan menggunakan media e-learning. Pembelajaran dengan menggunakan media elektronik seperti e-learning seperti juga namanya electronic learning atau disingkat dengan e-learning yang terhubung dengan internet atau World Wide Web yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan internet. Dan internet atau sebuah jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan. Maka dengan cara ini, jumlah pembelajar yang bisa ikut berpartisipasi bisa jauh lebih besar daripada cara belajar secara konvensional di ruang kelas, atau jumlah siswa tidak terbatas pada bias besarnya ruang kelas. Jadi dalam pembelajaran menggunakan e-learning di sini peserta didiknya tidak terbatas, bahkan peserta didiknya itu bisa melebihi dari jumlah peserta didik di sekolah umum biasanya. Dan biasanya di sekolah umum hanya sekitar 400, namun dengan menggunakan pembelajaran secara e-learning ini bisa melebihi 1000, tak terbatas intinya. Kemudian teknologi ini juga memungkinkan penyampaian pembelajaran dengan kualitas yang relatif lebih standar daripada pembelajaran di kelas yang tergantung pada mood dan kondisi fisik dan instruktur. Dalam e-learning, modul-modul yang sama atau informasi, penampilan, dan kualitas pembelajaran bisa diakses dalam bentuk yang sama oleh semua siswa yang mengaksesnya. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional di kelas, karena alasan kesehatan atau masalah pribadi, satu instruktur pun bisa memberikan pembelajaran di beberapa kelas dengan kualitas yang berbeda. Instruktur di sini itu dimaksud seperti guru. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait seperti pengelola e-learning dan pembelajar sendiri. Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan pada karyawannya, atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas dan perusahaan-perusahaan atau biasanya perusahaan konsultan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa e-learning untuk umum. E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, newsletter, atau website pribadi. Organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas, atau biasanya tanpa memungut biaya, tanpa dikenakan biaya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penerapan e-learning. Metode yang akan digunakan disesuaikan dengan fungsinya. Adapun fungsi pembelajaran elektronik antara lain seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Siahan, yaitu suplemen atau tambahan yang dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik, sekalipun sifatnya opsional. Peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, komplement atau pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penganyaan atau remedial bagi peserta didik
di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional ataupun pembelajaran tatap muka seperti pembelajaran biasanya yang dilakukan di sekolah. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai atau memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka atau face learners diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan guru di dalam kelas. Dikatakan sebagai program remedial apabila kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan guru secara tatap muka di kelas atau slow learners diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan guru di kelas. Yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Ada 3 alternatif atau kegiatan pembelajaran dapat dipilih peserta didik, yaitu pertama sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, yang kedua sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih mahasiswa tidak menjadi masalah dalam penilaian, karena ketiga model penyajian materi perkuliahan mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama jika mahasiswa dapat menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui internet atau bahkan melalui perpaduan kedua model tersebut, maka institusi penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Keadaan yang sangat fleksibel ini dinilai sangat membantu mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian perkuliahannya. Adapun keberhasilan learning ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dengan berbagai fasilitas pendidikan, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan adanya pola pembelajaran efektif dalam interaksi tersebut. Apabila pembelajaran berbasis pada web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang sistem, pendalaman materi ujian, dan materi online. Dari sisi teknologi informasi, internet memungkinkan perombakan total konsep-konsep pembelajaran yang selama ini berlaku. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang materi ke-10 yaitu pengembangan e-learning sebagai pusat sumber belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.